Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawma 'idil fitri farhatan lil mu'minin wa itqan minan nari lis-sha'imin al-mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuh, imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wa anna 'adzabahu syadidun 'alal zalimin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Wa qala aidan, al-muslimuna ikhwah la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami'at Taufik rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya serta inayahnya hingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan salah satu aktivitas kehidupan kita, aktivitas ibadah kita, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Dalam suasana apapun, kaya maupun miskin, sakit maupun sehat, enak maupun tidak enak, kita harus tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya
tidak ada yang akan kita bawa ketika kita mati menghadap Allah kecuali amal ibadah kita, amal soleh kita, ketakwaan kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kamu, maka sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa yang tinggi kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak terasa hari ini kita telah sampai kepada hari yang berbahagia, hari yang kita nanti-nantikan, yaitu hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan setelah kita menjalani ibadah puasa sebulan penuh, selama 30 hari penuh, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali menjadi fitri, menjadi suci, tidak mempunyai dosa lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini semua girang. Hari ini seharusnya memang semua senang, semua girang. Karena apa? Baik yang tua maupun yang muda, yang kaya maupun yang miskin, semuanya harus girang, semua harus senang. Kenapa? Tidak ada lagi orang yang tidak mampu bergembira, tidak ada lagi orang yang tidak harus bergembira, semua harus bergembira. Bagi orang-orang miskin, mereka sudah mendapatkan zakat dari orang-orang kaya, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Dan orang-orang yang kaya, orang yang mampu, sudah membersihkan dirinya daripada kesalahan dengan dia membayar zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan atau menetapkan zakat fitrah. Fungsinya adalah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari lagwi dan rafas, dari perbuatan yang buruk, dan sebagai makanan bagi orang-orang yang fakir dan miskin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh bersikap sombong. Kita tidak boleh bersifat takabur, merasa menang sendiri, bersifat egois. Karena kita pasti suatu saat akan butuh bantuan orang lain. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 28 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau kita sakit, seumpamanya kita jatuh dari kamar mandi, tidak ada anak kita lagi pada pergi sekolah atau kerja, istri kita juga sedang tidak ada, siapa yang menolong kita? Kecuali tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri kali ini, mari kita sadari bahwa kita adalah manusia yang lemah dan kita pasti butuh orang lain. Janganlah kita bersifat sombong kepada orang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam hidup ini kita punya dua hubungan, yaitu pertama hubungan kepada Allah, hubungan vertikal. Yang kedua hubungan horizontal terhadap sesama manusia. Jika kita berdosa, bersalah kepada Allah, kita gampang, kita bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta kita dimaafkan atau diampuni dari segala kesalahan kita. Insya Allah kalau kita taubatan nasuha, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita punya salah kepada saudara kita, kepada sesama muslimin dan muslimat, kepada sesama manusia, maka kita akan menjadi halal, dosa kita akan dihapus kalau kita mau meminta maaf terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita yang telah kita sakiti. Hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagai muslim kita dilarang marah-marahan yang begitu lama. Sebentar saja tidak boleh, apalagi kita marah-marahan berlarut-larut, tidak mau bertanya sesama saudara kita. Rasulullah bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak boleh bagi seorang muslim dia membiarkan saudaranya melengos kepada saudaranya, enggak mau nanya kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Ketika bertemu dia tidak mau menegur,
dia saling melengos. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, dan sebaik-baik di antara keduanya yang saling bertikai itu, yang saling marah-marahan, siapa yang duluan menegur, siapa yang duluan mengucapkan salam, itu yang paling baik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Banyak di antara kita yang merasa gengsi untuk minta maaf. Banyak di antara manusia yang merasa gengsi untuk memberi maaf. Janganlah demikian. Rasulullah mengajarkan dalam sebuah hadisnya, Abdulul fadaili antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfaha amman zalamaka. Rawahu Tabrani. Artinya, sebaik-baik perbuatan, seutama-utama perbuatan adalah antasila man qata'aka. Kamu sambung orang yang memutuskan kamu. Kita dimarahin, kita diputusin, kita harus tetap duluan negor, kita duluan yang mau silaturahmi. Ini kata Nabi kita. Yang kedua, wa tu'tiya man haramaka, kita mau memberi orang yang pelit kepada kita. Kita harus dermawan, kita harus bersedekah, kita harus memberikan hadiah kepada orang-orang yang, apalagi orang-orang yang pelit, kita berikan contoh bahwa kita harus saling berbagi, harus meningkatkan sedekah jariah dan infak. Yang ketiga adalah watasfaha amman zalamaka, hendaknya kamu bersalaman kepada orang yang telah zolim kepada kamu. Walaupun kita disakitin, walaupun kita dizolimin, kita yang sebaiknya adalah, yang paling utama kata Nabi kita adalah kita mau bersalaman duluan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada Idul Fitri tahun ini marilah kita saling bermaaf-maafan, marilah kita saling bersilaturahmi, karena silaturahmi membuat kita umur panjang dan murah rezeki. Sabda Rasulullah, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang suka, yang demen diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia bersilaturahmi. Kalau kita ingin murah rezeki, panjang umur, keturunan kita baik, maka hendaklah kita saling bersilaturahmi. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sekarang bagaimana kalau kita silaturahmi tetapi orang tua kita sudah meninggal dunia? Jangan sampai putus. Walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, orang-orang tua kita sudah tidak ada, kita harus tetap menyambung silaturahmi kepada sahabat-sahabat orang tua kita waktu mereka masih hidup. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, man ahabba ayyasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi min ba'di. Barang siapa yang demen atau ingin menyambung silaturahmi orang tuanya dahulu, ya walaupun orang tuanya sudah di kuburan, sudah meninggal dunia, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi kepada teman-teman bapaknya setelah bapak kita tidak ada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tradisi mudik pada lebaran, tradisi nyorok ya pada waktu lebaran pada orang Betawi khususnya tetap harus dijaga. Karena dengan kita mudik, dengan kita nyorok memberikan sesuatu kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua kita, berarti kita sebagai anak, sebagai orang yang lebih muda, ingat dengan jasa orang-orang tua kita. Kalau kita suka berbakti dengan kedua orang tua kita, insya Allah anak cucu kita juga akan berbakti kepada kita. Hukum karma kadang-kadang berlaku. Kalau kita mau orang tua tidak open, tidak berbakti, nanti juga kita punya anak tidak open kepada kita. Sabda Rasulullah, birru aba'akum tabarrakum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada orang-orang tua kamu, maka nanti anak-anakmu akan berbakti kepada kamu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan pada Idul Fitri tahun ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rizki kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Demikianlah khutbah singkat kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.